Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya, tentunya hanya di satu-satunya channel yang bisa mengubah tragedi menjadi komedi. Apalagi kalau bukan Angus. Kita masuk pintar ya. Subscriber. Angus haters berarti. Baik, dan masih dengan seperti konten-konten yang sebelumnya, yaitu kita masih ada di Bukan Podcast Bu apa? Pokoknya. Baik, nah seperti konten Angus di Bukan Podcast, bahwa yang hadir di sini itu adalah orang-orang yang mempunyai keunikan tersendiri, ya misteri ya. Bukan orang yang punya jabatan tinggi atau pemerintah atau presiden. Makanya presiden tidak pernah hadir di sini ya, karena kita tidak mengundang presiden, ya misteri ya. Kita mengundang ini salah satu ini. Pokoknya DP ini ada salah. Jadi kita mengundang di sini kebetulan kalau misalnya ada yang punya keunikan, ini korban unik sebenarnya ya. Dia ini punya keunikan banyak sekali ya. Iya, banyak keunikan tersendiri. Ada apa sebenarnya ini? Ini ada Angus haters yang sudah hadir di sini. Subscribe sudah. Iya, Angus haters ya. Iya. Yang pecinta Angus, nah, tiba-tiba datang ke sini dan mau berbagi tentang sesuatu buat jadi pembelajaran buat kita semua. Ini luar biasa sekali, ini satu-satunya di Gorontalo yang berani gitu, datang ke sini ya. Baik, kita akan mulai dengan biasa perkenalan diri dulu ya. Iya. Siapa petugas itu? Oh, saya tentunya. Jadi kalau untuk biodata itu tugasnya misteri, karena orang pokoknya bomba tanya biodata, gaji bagi 2. Nah. Oke, kita langsung ke misteri dulu. Kita akan tanya-tanya dulu ya, ada apa sebenarnya untuk hari ini. Temanya apa ya? Silakan misteri. Oke, tamu kali ini saya juga ada terkejut dengan tamu ini, dan saya tidak tahu ini ada mau membuat podcast hari ini. Ya, dan tiba-tiba saya ditelepon. Misteri, ada suruh bertanya. Iya, tunggu dulu. Bukan baculan, bertanya. Iya, saya mau ini dulu kan, saya tidak tahu tuh, jadi begitu. Oke, ini tamu ini guys. Tema juga saya belum tahu ini tema ini apa. Saya tiba-tiba ini saya bilang mau podcast jadi asal bapak co-host, ya Allah. Orang itu mesti profesional, seakan-akan orang so tahu. Iya, kita tidak bilang keluar dulu. Oke. Ini owner in der pulsa. Baik pokoknya terus tanya-tanya. Oke, kita tanya-tanya ini. Kita perkenalkan biasanya seperti biasa. Kita tanya dulu dia punya biodata diri ini. Apa dulu? Apa yang mau tanya lu? Apa yang mau tanya? Tanya ke sana kalau dia menjawab. Ini mau tanya dengan nama. Ini bos tamu yang ada bertanya. Apa yang duluan mau tanya? Apa yang mau tanya? Seperti biasa. Ini seperti biasa apa? Perkenalkan diri dulu. Mau apa saja sudah. Baru nama kan biasa seperti biasa supaya Angus haters tahu ini orang tamu ini siapa sebenarnya. Allah, baru ini perkenalan sudah lama sekali bagi misteri sudah ulang kali terlalu bikin bukan podcast, masih bagi terus. Pokoknya bagi terus. Cepat tanya. Apa? Itu nama lengkap dan nama hari-hari. Nama lengkap. Oke, nama saya Dian. Baru apa lagi? Umur. Tak usah. Bentang 17 tahun itu. Ini dari mana? Dari mana ke mana? Kenapa yang pertanyaan begitu? Kan ini orang tahu dari mana? Iya. Jadi asal dari mana? Tanya aja. Dari alamat mau bilang? Iya. Dari Gorontalo. Maksudnya rumah. Lengkap di sini. Oke, nama saya Dian dari Gorontalo, lebih tepatnya di Pentadio Barat. Nah, itu baru alamat KTP itu Pentadio Barat. Berkeluarga.
Ada, iya sobat keluarga. Seberapa ini? Apa? Seberapa kali ini? Ini apa? Ya Allah, Suami Barata. Ini ada bukan podcast apa ini ya Allah. Suami yang terakhir. Dari yang Sarah. Baru anak. Oh yang terakhir. Bukan yang baru pertama, tapi pasti yang terakhir. Iya. Amin ya Allah. Anak bersatu. Oh, amin ya. Dan apa dulu? Ada kerja ini? Ada kerja Di mana? di food court kampus. Di food court? Apa jual? Ada ini salah satu staff ya di selesai ini yang bagi. Karena dia memperkenalkan dia mau bagi. Misteri ya Allah kasihan. Ya Allah, saudara Muhammad. Okay. Jangan memancing kemarahan istri ya. Jangan memancing kemarahan. Sudah. Oke. Baru Terus Kan perkenalan nama, iya. apalagi alamat sudah, Soal anak suami suami tuh, sudah. sudah. Jadi tema kita kali ini apa? maksud. Tanya itu. Oh. Wey. Oke, baik, mau untuk lowongan pekerjaan yang menjadi co-host di Angus ya. Jadi yang bisa menggantikan misteri bisa daftarkan langsung. Nanti akan Mangus langsung terima guys, langsung terima. Ya Allah kasihan. Oke, kita next aja. Baik, Mangus Setters. Jadi hari ini kita kedatangan tamu. Buat Mangus pribadi ini adalah tamu yang punya keunikan tersendiri karena dengan sangat berani dan minta untuk di podcast ya, bukan podcast maksudnya, untuk menyampaikan sesuatu yang insya Allah bisa menjadi pelajaran buat kita semua yang ada di Gorontalo. Ini luar biasa sekali. Langsung saja, jadi ini terkait dengan pinjaman online ya. Oh, pinjol. Ya. Jadi pinjol ini memang sudah pernah Mangus angkat di sini karena bukan hanya sekedar kita wawancara dengan korban, tapi Mangus sendiri pernah terjun di situ untuk melihat seberapa sih bagaimana cara kerja pinjol ini dan bisa Mangus Setters saksikan di channel sebelumnya ya. Mangus pernah posting ya, sudah ada 3 berturut-turut yang mungkin sudah terjerat pinjol, bisa lihat dulu, scroll ke bawah ada video-video tentang pinjol. Dan di sini hadir kemarin sebenarnya Mangus mau cari korban-korbannya begitu banyak dan kita punya grup korban-korban pinjol, tapi sangat sedikit yang mau terbuka, sangat sedikit yang mau berbagi gitu. Karena mereka mungkin merasa aduh ini mungkin sesuatu yang sangat memalukan atau mungkin mereka juga takut dan lain sebagainya. Tapi di sini hadir justru korban yang mau membuka diri dan mau mengedukasi semua teman-teman khususnya di Gorontalo ya, yang sekarang lagi terjerat pinjol. Ini sudah ada modus baru dari pinjaman online. Jadi kalau kemarin itu Mangus sempat masuk ke pinjol, pinjaman online-nya ada persyaratan-persyaratan yang ditentukan oleh pinjaman online khususnya yang ilegal ya. Seperti kalau mau minjam itu ada instruksi khusus seperti buka mulut seperti itu, dan kita harus membuka mulut kita seperti itu. Terus bisa tengok kiri, tengok kanan, kemudian kita mengambil gambar foto KTP kita, difoto sama-sama, dan ketika kita misalnya jatuh tempo tanggal 5 nih, sebelum tanggal 5 kita harus sudah membayar apa yang kita pinjam, yang misalnya kita pinjam 1 juta, ternyata itu sudah jadi 2 juta lebih gitu. Jadi berputar lagi. Tapi setelah itu, kalaupun kita tidak bayar, itu akan ada ancaman yang masuk. Bahkan kemarin itu banyak sekali yang datang ke Mangus ya, banyak sekali yang datang korban-korban. Ada yang minjam 2 juta sudah jadi 64 juta, ada yang minjamnya 1 juta tiba-tiba jadi 4 juta. Ini luar biasa bunga-bunganya ya. Dan ternyata itu adalah pinjaman online yang ilegal gitu. Bahkan ada juga yang mengaku legal tapi rasa-rasa ilegal. Gimana tuh? Seperti sebentar dulu ya tamu ya, kita kasih edukasi dulu pengantar buat Mangus Setters. Jadi buat teman-teman yang mungkin sekarang lagi mau atau dalam artian kesusahan dan mau pinjaman, Mangus sarankan jangan coba-coba untuk pinjaman online. Apalagi kalau pinjolnya itu ilegal ya. Apalagi meskipun legal, kalau masih bisa diusahakan, janganlah untuk pinjaman online. Nah, untuk saat ini Mangus agak tertarik untuk mewawancarai karena modus pinjol sekarang sudah lebih
lebih meningkat lagi ya. Kalau kemarin itu seperti yang Mas jelaskan tadi harus pakai acara buka mulut, tengok kanan, tengok kiri. Tapi untuk hari ini kita ketika iklan muncul, ini yang terjadi dengan korban pinjol ini. Jadi iklan saja muncul, kita klik, mungkin kita hanya iseng-iseng ya namanya, kasih KTP dan lain sebagainya, tiba-tiba akan mengalir duit di rekening kita dengan berbagai pinjaman online. Ada beberapa pinjol, padahal kita hanya mengklik satu iklan saja. Jadi jangan coba-coba untuk mengklik iklan pinjaman online yang tiba-tiba nanti akan berisiko di diri kita sendiri. Nah, ini kebetulan sudah hadir nih Ibu Diana, mau panggil Ibu tapi masih awet muda ini masih. Jadi ini Mas hadir di sini ada Ibu Dian yang mau berbagi dengan kita. Alhamdulillah ya, biar semua pada tahu. Jadi nggak usah sungkan-sungkan, tidak usah malu, tidak usah takut dan lain sebagainya. Karena kalau kita menutup diri, kita sendiri akan rugi gitu. Dan alhamdulillah korban kita juga ini seperti yang mau sampaikan tadi, bahwa hanya dengan mengklik iklan, dan sudah beberapa korban seperti itu, hanya dengan mengklik iklan tiba-tiba mereka minta KTP, langsung ditransfer sejumlah uang dan harus kita ganti tidak sesuai dengan jatuh tempo yang diajukan gitu. Oke, kita akan langsung bincang-bincang. Mungkin Misteri sudah paham kan temanya? Oke. Jadi pertama-tama gimana, terus tempat kliknya jadi gimana, terus setelah itu beberapa hari kemudian coba diceritakan dulu. Iya, awalnya itu waktu mungkin suaranya bisa di tanggal 14 kayaknya, itu 14 ini Maret, itu ada SMS masuk. SMS masuk, terus di situ katanya Anda lolos verifikasi 22 juta. Oh iya, biasa seperti itu. Lolos 22 juta, bunga 0,2%, sangat ini ya. Nah, terus abis itu kan saya klik nih SMS-nya, diklik lah. Setelah diklik, muncullah aplikasinya di Play Store. Di-download lah, itu diunduh. Aplikasi itu kan ganti-ganti. Aplikasi itu aplikasi pinjol lah. Pinjol, lebih tepatnya pinjaman ilegal. Jadi iseng-iseng ya, karena ada SMS masuk. Langsung diklik, langsung di-download. Terus isi pas di-download, diunduh lah di Play Store. Terus setelah itu isi data, nama, alamat, KTP dan seterusnya. Nah, terus habis itu kan ada di situ limitnya di 1.800.000. Tapi di limit 1.800.000 itu kayaknya ada banyak, kayak ada anak-anak aplikasi di dalam. Iya, betul. Jadi pas sekali klik tidak tahu semua itu yang ya betul, seperti itu memang. Habis itu kan ada pemberitahuan. Tidak lama, cuma 3 menit langsung ada pemberitahuan lolos pinjaman. Nah, terus habis itu langsung dia minta foto selfie. Akhirnya foto selfie lah, karena itu di foto selfie itu kan lagi nyantai. Cuma iseng-iseng foto selfie. Habis itu pas habis foto selfie tidak sampai 5 menit langsung SMS banking masuk. Cair 1.130.000. Pengajuannya berapa? Di situ 1.800.000. Yang cair 1.100.000. 1.130.000-an. Pokoknya sejumlah itulah. Terus setelah itu kan langsung keluar dari aplikasi itu. Habis itu lihat transaksi. Ya, betul masuk itu 1.100.000 ya, tapi pengajuannya 1,8. Lolos 1,8, tapi di situ kayaknya biasanya mungkin ada potongan apa atau itu memang yang dicairkan seperti itu. Kan saya juga masih kurang tahu kan, hanya sekedar gitulah. Say hello. Terus habis itu langsung masuk 1.100.000, sedangkan pas buka lagi aplikasinya, di aplikasinya tagihan 2.100.000. Tapi di situ ada penjelasan di aplikasi itu harus dilunasi dalam jangka waktu 7 hari. 7 hari itu berarti tanggal 21 kemarin. Ya. Nah, setelah itu saya kemarin tuh kayak mau pusing mau kembalikan atau tidak, kan lebih baik dikembalikan kan. Kan saya pikir ini ilegal, jadi harus dikembalikan, karena kemarin sempat lihat juga podcastnya Mak Angus itu kan disebar data sampai ada yang amit-amit ya di video apa gitu. Terus habis itu kan digalang dana, dibikin galang dana dan lain-lain. Nah, jadi karena di situ bimbang kalau ini mau kasih pulang atau tidak, Akhirnya
tunggu dulu suami pulang, habis itu konsultasi dengan suami. Tapi sebelum itu konsultasi dulu dengan orang-orang yang sudah berpengalaman. Nah, terus hari keempat itu langsung ditagih, dan tagihnya langsung marah-marah. Padahal perjanjiannya 7 hari ya. 7 hari, langsung bukan kayak di tagihan-tagihan yang lain. Kalau sudah dibayar mohon diabaikan, kan kayak pinjaman yang lain kan, kayak yang legal-legal lah, kayak merchant. Habis itu hari keempat sudah konsultasi dengan orang-orang yang sudah berpengalaman, mau dikembalikan, tapi kan masih mau tambah 1 juta, 1 jutanya ini yang mau ditambahkan sayang. Padahal baru beberapa hari tiba-tiba gantinya 2 juta lebih, pinjamnya 1.100.000. Iya, terus pas mau ngembaliin itu kan kayak galau, ini 1 juta bikin. Iya, tidak terpakai, uangnya masih ada, kita justru yang menambah jadi 2.100.000. Pas tanggal 4, pas hari keempatnya itu langsung bilang sama suami, ini ada tagihan ini. Saya pikir kan dari kemarin mau cerita sama dia, tapi karena takut, ternyata dia tidak marah karena dia bilang itu ilegal. Itu niatnya bukan untuk pinjam, untuk membantu orang dana, tapi untuk menjebak. Nah, kebetulan hari keempat itu kan sudah di-uninstall aplikasinya di HP saya, terus diinstal lagi di HP yang satu sama HP anak saya. Ternyata aplikasinya error, nggak bisa dibuka lagi dan nggak ada di Play Store lagi. Seperti itu. Jadi aplikasinya itu hilang. Tapi pas ditagihnya ya langsung marah-marah. Itu hari keempat itu penagihannya dari pagi, siang, sore, malam. Pagi 2 kali, pokoknya ganti-ganti nomor lah. Banyak, sekitaran lebih dari 10 penagihan. Jadi baik Mang Seters, nanti kita lihat ya seperti apa penagihan. Nanti bisa di-share ke Mang ya. Ini jadi ada penagihan dari DC pinjol. Nanti bisa Mang Seters lihat seperti ini. Baik, Mang Seters, itu tadi cuplikan tagihan-tagihan yang disampaikan oleh DC pinjol yang memang kalau dibilang ini adalah mengaku ini adalah pinjol legal, tapi ternyata dalam proses penagihan itu mereka menggunakan cara-cara yang ilegal. Nah, sudah Mang bahas di video sebelumnya, bagaimana dengan mereka yang dengan cara ekstrim seperti ini, lebih baik ya, ini kalau ada yang tadi kan sudah sempat kita lihat bahwa ada yang menagih dengan ancaman gitu. Nah, khusus masalah pinjol ini adalah masalah pinjam meminjam. Tapi ketika mereka sudah main ancaman, apalagi foto kita sudah disebar, data kita sudah disebar, bahkan muka kita itu diedit dan lain sebagainya, ini adalah suatu tindakan kejahatan dan bisa masuk ke dalam pidana gitu. Jadi nggak boleh sama sekali. Dan insya Allah banyak juga yang melihat di sini dari DC pinjol, mau sampaikan bertobatlah ya. Kalau mau cari pekerjaan, jangan cari pekerjaan seperti ini. Masih banyak pekerjaan-pekerjaan yang halal lainnya ya buat DC pinjol, nggak boleh. Dan ini jujur, kenapa Mang panggil di sini? Kebetulan masih ada kita masih saling kenal mengenal. Dan kalau toh memang disampaikan tadi, mungkin buat orang-orang, mungkin kita terbeli hutang. Siapapun itu, Mang sendiri pun banyak hutang gitu. Kadang-kala kita mau melunasinya, justru Mang sering pinjam ke Ibu Dian gitu kalau masih dalam kesusahan. Makanya Mang heran, bisa-bisanya Ibu Dian yang Mang tempat mungkin pinjam duit, tiba-tiba pinjamnya dipinjol. Ternyata itu hanya sekedar iseng-iseng iklan, mungkin kita akan melihat gitu sejauh mana pinjol. Dan mungkin ini juga bisa jadi pembelajaran buat kita semua, jangan coba-coba untuk pinjol. Nah, Ibu Dian, selanjutnya yang mau Mang tanya, setelah 1,1 masuk, ada nggak dari anak-anak pinjol itu yang kasih transferan lagi? Sudah tidak ada lagi, tanpa mengklik ada satu pinjol lagi, 1,1 lagi Mas. Nah itu tapi betul. Nanti agak sore nanti setelah itu. Jadi misalnya ada yang namanya pinjol apa namanya kemarin itu?
Misalnya rupiah cepat ya, rupiah cepat. Di bawah rupiah cepat itu ada anak-anak pinjol lainnya yang terikat di situ, dan bahkan nanti ketika manusia mengklik saja rupiah cepat, itu otomatis yang bagian anak-anak itu sudah mempunyai data kita yang di atas. Uang pintar. Uang pintar. Makanya di bawah uang pintar ada anak-anak lagi yang anak-anak pintar di bawah itu. Jadi mereka istilahnya membeli data kita itu ke bapaknya ini, ke mamanya ini, dan mereka justru kerjasama mana datanya. Mereka share lah, mereka kasih lah uang ini, dan mereka mengadakan pengancaman di sana. Mereka sebar data kita di sana. Bahkan ada satu yang mungkin kalau sebentar sebelum aku sampaikan, proses penagihan sudah sampai mana? Pertama apa? Kemarin kan setiap hari waktu hari keempat itu penagihannya full dari pagi sampai sore. Caranya yang pertama penagihan itu langsung kirim KTP. Langsung kirim KTP. Terus penagihannya seperti biasa tapi KTP dikirim. Terus yang berikut ada penagihan yang maki-makian. Hari itu juga ya. Pertama masih belum jatuh tempo kan? Hari keempat. Hari kelima ada lagi penagihan tapi jarang, pasti satu kali. Cara menagihnya? Cara menagihnya masih dengan makian. Terus apa lagi? Terus abis itu hari sudah ada sebar kontak? Belum, cuma dikirim kayak screenshot kopian semua kontak-kontak ya. Kopian kontak-kontak dikirim. Biar kita takut. Ini kita mau share ke kontak-kontak Anda gitu. Mereka membuat kita agak rasa takut gitu. Terus apa lagi? Nah, terus abis itu yang kan itu penagihannya sudah kayak ada makian-makian lah, ada mau disampaikan pokoknya di kantor keluarga, mau disebar katanya data itu. Terus apa lagi kayak sejenis itulah, ada di SMS sama di WA. Berarti masih ada lagi cara penagihan pinjol yang kemarin kalau Mangus sendiri, Mangus pernah juga terjerat pinjol, dan karena Mangus masuk ke lubang mereka ini, karena sudah banyak sekali laporan, makanya Mangus terjun langsung ke pinjol ini. Dan masih ada lagi cara mereka menagih dengan cara membuat video kita diedit dan bagian bawah itu dalam keadaan bugil, tapi wajah adalah wajah kita. Itu mungkin belum sampai ya, belum. Yang berikut adalah mereka. Oh jangan sampai jangan dong. Yang berikut mereka akan memasukkan kita dalam grup mereka, nanti ada share link grup. Tiba-tiba kita klik, kita akan otomatis masuk di grup situ, dan kita sendirian di sana. Dan di sana ada kontak-kontak kita. Misalnya ada kontaknya Misteri, ada kontaknya teman-temannya Budian, banyak sekali kontak di dalam, dan kita akan dipermalukan di sana. Itu adalah cara tagihan yang berikut. Dan mereka akan tagih, bayar lu, dan semua kata-kata kasar mereka sampaikan, dan mereka akan menggalang dana. Ayo kita galang dana buat Budian. Mereka dengan cara memalukan dan lain sebagainya. Makanya itu Mangus, ya Allah, sengaja dari bulan-bulan kemarin sudah buat video ini dan menyampaikan khususnya orang-orang Gorontalo janganlah sampai terjerat pinjaman online. Kalau ini Budian sendiri kasusnya iseng-iseng saja sih, mau klik-klik iklan dan lain sebagainya, tiba-tiba langsung seperti ini. Bahkan kemarin belum sempat dipakai uangnya ya. Mau dikembalikan tiba-tiba tagihannya 2.100.000. Tapi yang kedua itu cair, pas dicek di ini tidak ada. Sudah nggak ada, katanya mereka sudah meminjamkan. Setiap hari ada begitu. Iya. Setiap hari ada SMS lolos verifikasi. Tapi dengan pinjol yang beda-beda. Yang beda-beda namanya beda-beda itu karena data kita sudah dijual, guys. Lepas dan dikasih ke anak-anak pinjol yang lain. Makanya berhati-hatilah dan berhati. Iya. Kalau kita sudah terjebak seperti ini, ya buat Mangus pribadi ngapain mau dibayar? Masalahnya bukan mengajarkan untuk tidak membayar hutang, bukan. Tapi dalam hal ini kita sudah teraniaya. Mau kita bayar pun, mau kita pakai bunga sekalipun, data kita sudah di-share kemana-mana. Bahkan wajah tubuh kita dan sebagainya itu sudah diedit. Dan kontak-kontak kita pun sudah di-share, disebarkan. Nah, jadi solusinya adalah kalaupun ada kontak-kontak di kita, mungkin Budian bisa langsung share ke teman-teman bahwa kalau ada yang nagih ini diblokir, kalau ada yang ini diblokir gitu, dan bisa sampaikan di media sosial pun bahwa kalau ada juga yang lagi seperti ini langsung diblokir gitu. Tapi kadang-kadang kan kalau ketemu dengan teman-teman yang iseng. Bukan teman iseng, teman-teman yang tidak peka dengan teman sendiri, maksudnya teman apa itu. Kadang-kadang mereka kan marah. Ini dia yang pinjam
kok saya yang ditagih gitu. Nah ini tipu muslihat pinjol, mereka akan tagih justru bukan ke yang minjam itu, ke temannya itu, makanya temannya akan marah gitu, diganggu terus, makanya yang teman ini bisa saja marah juga kemudian, kok bisa-bisanya dia tagih ke saya. Nah solusinya adalah kita harus sampaikan ke teman-teman semua, mohon maaf kalau ada yang begini, blokir gitu aja, blokir, nggak usah tidak usah dijawab atau sampaikan apa. Dan syukurlah Ibu Dian mau berbagi di sini biar ada yang lihat video ini, oh ternyata seperti ini, oh ternyata seperti ini. Dan satu pesan Mak Angus, tidak usah lagi untuk apapun itu, iklan apapun meskipun disampaikan ini uang cuma-cuma. Saya aja kemarin iklan begitu, Mbak. Terus nggak masuk. Alhamdulillah saya itu bijakkan ya. Mungkin kemarin itu kalau tidak percaya ini misteri. Jadi waktu klik iklan, kebetulan verifikasi wajah kan, mereka lihat ini nantinya ini tidak boleh dicairkan, nanti dia bilang ini kan kelihatan wajah-wajah yang ini bagus ini, langsung kita cairkan dengan nominal jutaan. Kalau misteri kemarin kan sempat juga begitu misteri ya, klik ikan pinjol ya. Pokoknya jaga Mbak ini kalau ada pesan tidak cair ya. Ya ada ini. Tunggu tidak ada ini. gagal. Jadi gagal ya, pinjol tidak percaya ya. Iya tidak percaya. Iya, jadi bukannya Ibu Dian banyak sekali. Banyak kemarin sekali juga banyak ini teman-teman kantor. Teman-teman kantor. Tapi SMS-nya ke saya. Ya itu banyak. Tapi dorong tidak, maksudnya teman-teman kantor tidak konfirmasi, tapi kan saya sudah tahu modus sekarang itu bukan hanya dengan ini, bukan kita karena kita perlu, bukan, tapi kita salah mengklik itu fatal. Dan kalau kita iseng kita biodata, kita dapat uang, kita dapat begini, itu memang kan kita hanya mau iseng-iseng saja, tapi ya itulah yang terjadi. Makanya teman-teman semua, nggak usah lah untuk kalau ada tempat untuk pinjam gitu ke tempat lain gitu. Kalau memang tidak ada yang meminjamkan ya sudah, sabar saja ya. Kalau terlanjur klik dan cair nggak usah dibayar. Ya itu kan kalau kita ini kita biar kita bukan ilegal. Jadi gitu ya, kalau bisa dia cair. Biar kita bayar. Dengar tuh para pinjol-pinjol. Kalau ada yang mencairkan misteri, dia akan bayar. Karena mau bayar. Cara penagihannya juga sudah salah, nggak boleh. Kalau mengaku pinjol legal tercatat dalam OJK, harusnya cara menagihnya dengan cara-cara yang baik gitu ya. Mau sebutkan tapi nanti iklan. Ada beberapa pinjol yang OJK tapi mau disebutkan di sini. Nanti aja kita kerjasama ya. Nah boleh. Jadi ada 1-2 pinjol yang memang bagus ya buat Mangus pribadi, karena mereka pun ketika kita minjam di situ data kita aman dan mereka cara penagihannya juga luar biasa. Tapi dalam tanda kutip kita pun harus berhati-hati, jangan sampai siapa yang tahu ya kalau data kita akan dikasih ke teman-teman pinjol yang lain. Kita harus berhati-hati. Oke, Ibu Dian, mungkin ada yang mau disampaikan lagi terkait pinjol ini? Kayaknya sudah disampaikan tadi, kalau jangan asal-asal klik, jangan klik. Tapi kalau sudah terlanjur klik dan lanjutkan, karena kita kan mendukung program pemerintah. Iya, untuk menutup pinjol ilegal. Karena pinjol ilegal itu tujuannya bukan meminjamkan uang kepada yang butuh, tapi menjebak. Karena kemarin saya itu pengalaman pas hari keempat itu aplikasinya tidak bisa buka. Jadi memang pinjamnya hilang di rupiah cepat. Bukan uang pintar. Nah, uang pintar. Tapi uang pintar itu sudah tidak ada lagi. Tidak ada di Play Store. Kalau memang punya OJK kan pasti ininya masih ada. Bagaimana cara kita mengganti itu? Sementara mereka sudah menutup diri untuk kita mengembalikan uang ini, luar biasa. Ibu Dian sendiri pun kemarin mau mengembalikan dengan jumlah yang dikasih, tapi mau kembalikan kemana? Karena aplikasinya sudah ditutup. Katanya lagi gangguan, lagi ada error aplikasinya. Ya salah sendiri. Jadi bukan berarti. Dan hari ini bunganya sudah 90.000. Masya Allah. Jadi 2.190.000 lebih. Setiap hari itu 90 mungkin. Pengajuan 1,8, cair 1,1, bayarnya 2 juta lebih. Ini apa ini? Setiap hari. Ya, jadi gitu ya untuk teman-teman khususnya masyarakat Gorontalo, ayo kita singkirkan pinjol-pinjol, kita berantas pinjol-pinjol yang sudah sempat pinjam. Ayo bisa konsultasi juga dengan Mak Angus
datang ke Mangus, nanti akan ada yang Mangus sampaikan, nanti kita sama-sama berantas pinjol-pinjol yang ada di muka bumi ini ya, apalagi pinjol ilegal. Jangan pernah kita terjerat dengan pinjaman online. Kalau masih ada tempat pinjam ke Misteri, mungkin bisa datang ke Misteri untuk pinjam uang ya. Iya, kayak kemarin kan pinjam uang padahal pinjam sama Mangus. Iya, kita saling pinjam-pinjam sebenarnya. Lebih baik kita cari tempat lain lah, jangan terjerat pinjol. Oke, Misteri ada yang mau disampaikan Misteri? Itu boy, tak usah langsung apa tuh klik itu iklan. Jadi Misteri sudah tobat sekarang di SMS, tidak mau lagi. Tidak mau. Saya tidak mau karena itu menjadi begitu. Justru tagi-tagi kamar kita mau bayar dengan apa kasih lagi. Tapi kalau cair, lanjut. Dengar ya para disi, jangan seperti itu. Jadi pesan Mangus yang pertama buat disi-disi semua, disi pinjol, bertobatlah ya. Masih banyak pekerjaan lain selain kita menjadi disi pinjol yang kerjanya mengancam ya, menyiksa orang. Ada yang bahkan mau bunuh diri ya. Betul. Jangan sampai bunuh diri ya. Iya, jadi jangan ya, yang sudah terjerat pinjol yang contohnya misalnya. Iya betul. Jadi jangan sampai, karena kemarin pernah datang ke Mangus itu. Utangnya cuma 6 jutaan, sudah 64 juta, dan itu adalah datang ke rumah Mangus sambil nangis-nangis, sudah berpesan kepada suaminya kalau misalnya dia kenapa-kenapa gitu, anaknya tolong dijaga. Ini jangan sampai seperti itu, masih banyak jalannya gitu. Mangus punya grup sendiri terkait korban pinjol di Gorontalo. Udah, ini sudah selesai, ini aman. Korban-korban pinjol Mangus taruh di grup, dan alhamdulillah sampai dengan detik sekarang ini sudah tidak ada lagi yang SMS di grup itu gitu. Kalau kemarin Mangus ini mau balas apa, ini mau balas apa, ini balas apa. Sekarang grupnya sepi karena sudah tidak ada tagihan-tagihan dari si pinjol. Alhamdulillah. Kemarin juga dari Polda Gorontalo sempat ketemu Mangus juga ya, dan Mangus, soalnya ada yang sampaikan Mangus ketua Tamirul Pinjol di Gorontalo. Jadi dari Polda Bapak Mile kalau tidak salah ya, dari Polda Gorontalo, terima kasih Pomdan sudah sama-sama untuk memberantas pinjol khususnya di Gorontalo. Kemarin minta data-data juga dari Mangus, dan mereka langsung terbang ke Jakarta mungkin, dan banyak sekali pinjol-pinjol yang digrebek di sana. Jadi luar biasa sekali. Jadi hati-hati buat yang pinjol-pinjol, nanti akan dibahas oleh bapak-bapak Pom dan polisi ini ilegal ya. Oke, Ibu Dian, udah ada lagi yang mau disampaikan? Pesan terakhir. Ini dulu ucapan selamat ini bulan puasa toh. Itu Mangus Invest baru sampai dari Malaysia. Tidak ada yang tidak usah bahas. Ini ada bahas pinjol. Oke, ada yang mau disampaikan ke teman-teman terakhir pesannya cuma itu kayaknya, jangan asal klik ya. Kalau sudah link itu biasanya link itu ada banyak, link untuk pinjol, ada juga link untuk yang sisipan script kayak dimasukkan di HP ya, jadi betul. Untuk menyadap semua kayak m-banking apa. Tapi ini ya buat teman-teman yang sudah dengar ini, mungkin ada tadi bisa dibilang kalau nggak usah diganti, jangan sampai jadi motivasi buat kalian pinjam terus nggak ganti, janganlah tapi kalau sudah terjerat mungkin nggak usah lah, karena itu kan mereka sudah mengeluhkan pengancaman. Tapi yang belum pinjol gitu jangan sampai terjun langsung dan meminjam gitu, jangan sampai ya, karena namanya orang minjam itu harus diganti sebenarnya, harus lah, karena itu jadi utang buat kita pribadi. Tapi kalau sudah terjerat di dalam ya, mereka sudah maki-maki, mereka sudah ada pengancaman dan lain sebagainya, ya kita rugi sendiri. Kita mengganti itu pun data kita sudah disebar. Jadi gitu mungkin pesan dari Mangus, kita tetap berbaik sangka dan berhati-hati. Yang belum sempat pinjam, jangan pinjam. Yang sudah terjerat ya, nanti ada solusinya dari Mangus. Dan bisa kalian lihat juga video Mangus sebelumnya, video-video Mangus sebelumnya terkait pinjam ini. Mungkin sekian dari Mangus. Misteri, silakan di closing. Ya baiklah, demikian bukan podcast kali ini yang dengan bintang tamu yang sangat luar biasa ya. Oke, masih di Reptiler. Oh dia juga ini guys, ini apa dulu? Bukan itu anggota komunitas kebun binatang. Oh iya betul.
Pokoknya dia pecinta. Iya, pecinta. Binatang buas iso dia. Dewi Ular. Jadi ini Dewi Ular ini keunggakan juga dia ini Dewi Ular. Ya tadi misteri seharusnya dari awal itu. Jangan dari akhir. Ini sudah closing dari awal tanya apa hobi apa semua. So itu guys, itu ke belakang. Oke baik closing. Iya, closing Jo. Sudah. Baik, memang saya demikian tadi bukan podcast kita dan insya Allah kita akan ketemu lagi di bukan podcast. Buat apa? Pokoknya dan tetap di channel YouTube Maangus, satu-satunya channel yang bisa merubah tragedi menjadi komedi. Apalagi kalau bukan Maangus. Sangus. Ciao.